Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membahas tentang clustering dan grid computing. Pertama, kami akan mengenalkan nama kami. Nama saya Alfatan Ghazali. Nama saya Ari Ardana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasannya tentang clustering dan grid computing. Tujuan. Tujuan dari komputasi terdistribusi adalah menyatukan kemampuan dari sumber daya, sumber komputasi atau sumber informasi yang terpisah secara fisik ke dalam suatu sistem gabungan yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas individual komponen-komponennya. Adapun komputasi terdistribusi dalam bab ini akan membahas komputasi terkluster dan komputasi grid. Yang pertama, sistem terdistribusi dan terkluster. Seiring dengan perkembangan teknologi komputer dan server, muncullah tren DDP atau Distribute Data Processing, yaitu prosesor, data, dan aspek-aspek lainnya bisa tersebar dalam lingkup tertentu. Sistem seperti ini melibatkan adanya pembagian proses komputasi, pengendali, dan interaksi dalam jaringan. Dalam perusahaan-perusahaan besar, misalnya seiring digunakan kombinasi antara komputer dan server. Komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti pengolah grafis, word processing, spreadsheet, sementara server sebagai back-end mengendalikan database dan sistem informasi perusahaan. Hal seperti ini adalah dampak dari perkembangan sistem terdistribusi. Tetapi apakah sistem terdistribusi adalah koleksi prosesor yang terhubung dalam jaringan serta tidak berbagi memori, yaitu memiliki memori masing-masing. Prosesor-prosesor itu bisa berkomunikasi melalui banyak cara, misalnya melalui jalur telepon atau high-speed bus. Adapun keuntungan. Yang pertama, resource sharing. Suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain. Misalkan komputer A bisa mengakses database yang ada di komputer B. Sebaliknya, komputer B bisa mencetak dokumen dengan menggunakan printer yang terpasang di komputer A. Yang kedua, computation speed up. Jika suatu proses komputasi bisa dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara konkuren, dalam sistem terdistribusi, bagian-bagian komputasi ini bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Inilah yang menimbulkan adanya speed up. Lebih jauh lagi, bisa terjadi load sharing, yaitu jika suatu komputer mengerjakan tugas terlalu banyak, sebagian dari tugasnya itu bisa dialihkan ke komputer lain. Yang ketiga yaitu reliability. Jika satu komputer mengalami kegagalan, maka secara keseluruhan sistem masih tetap dapat berjalan. Contoh, jika sistem terdiri atas komputer-komputer yang tersusun secara independen, kegagalan salah satu komputer seharusnya tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Tapi jika sistem terdiri atas komputer-komputer yang mengatur tugas spesifik seperti terminal I/O atau file system, maka kerusakan satu komputer saja bisa menyebabkan keseluruhannya sistem mati. Selanjutnya, tentunya perlu mekanisme untuk mendeteksi kegagalan seperti ini, sehingga jika ada komputer yang rusak, sumber daya yang ada padanya tidak digunakan dan sebagai gantinya komputer yang lain bisa menangani itu. Selanjutnya, kelemahannya. Yang pertama, jika tidak direncanakan dengan tepat, sistem terdistribusi bisa menurunkan proses komputasi. Misalnya, jika kegagalan salah satu komputer mempengaruhi komputer-komputer yang lain. Yang kedua, troubleshooting menjadi lebih rumit karena bisa memerlukan koneksi ke komputer lain yang terhubung secara remote atau menganalisis komunikasi antar komputer. Yang ketiga, tidak semua proses komputasi cocok untuk dilakukan dalam sistem terdistribusi karena besarnya keperluan komunikasi dan sinkronisasi antar komputer. Jika bandwidth, latensi, atau kebutuhan komunikasi terlalu besar, maka performanya bisa menjadi lebih jelek daripada sistem yang tidak terdistribusi sama sekali. Karena itu, lebih baik komputasi dilakukan di sistem yang tidak terdistribusi. Selanjutnya, gambar sistem terdistribusi dan terkluster.
Ini adalah gambar dari sistem terdistribusi dan terkluster. Selanjutnya, komputasi grid. Computational grid merupakan suatu infrastruktur hardware dan software yang menyediakan akses bersifat dependable, konsisten, pervasif, dan tidak mahal terhadap kemampuan komputasional high-end. Yang kedua yaitu grid computing, adalah resource sharing dan penyelesaian masalah terkoordinasi dalam organisasi virtual yang dinamis dan multi-institusional. Komputasi grid. Ian Foster pada tahun 2002 menyampaikan pengertian dari grid. Grid adalah suatu sistem yang mengkoordinasi sumber daya atau resource yang tidak tunduk kepada kendali terpusat, atau jika tidak, kita sedang berurusan dengan sistem manajemen lokal. Yang kedua, menggunakan protokol dan antarmuka atau interface yang bersifat standar, open, dan general purpose. Sebaliknya, kita berurusan dengan suatu sistem khusus aplikasi. 3. Untuk menghasilkan kualitas layanan atau QoS yang tidak trivial atau tidak sepele. Ini akan memenuhi tuntutan pengguna yang kompleks, sehingga utilitas dari sistem terkombinasi secara signifikan lebih besar daripada utilitas total dari bagian-bagiannya. Pemilihan nama grid sendiri adalah sebagai bentuk kiasan bagi pembuatan komputer power agar dapat diakses semudah mengakses electric power, sehingga harus memiliki kemampuan untuk mengakses computing power atau CPUs, aplikasi perangkat lunak, dan data penelitian dalam suatu bentuk on demand. Selanjutnya, konsep dasar dalam grid computing. Yang pertama yaitu sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. Yang kedua yaitu sumber daya berbeda dapat mempunyai kebijakan dan mekanisme berbeda. Mencakup sumber daya komputasi dikelola oleh sistem bed berbeda, sistem truk berbeda pada node berbeda. Kebijakan berbeda dipercayakan kepada user yang sama pada sumber daya berbeda pada grid. Yang ketiga, sifat alami dinamis, yaitu sumber daya yang penggunanya dapat sering berubah. Yang keempat, lingkungan kolaboratif bagi e-community atau komunitas elektronik di internet. Oke, selanjutnya elemen-elemen dari infrastruktur grid. Yang pertama, hardware atau sumber daya. Dibuat tersedia dari site-site berbeda yang terdistribusi secara geografis, mencakup CPU, storage, instrumen, dan lain-lain. Yang kedua, software. Sesuatu yang menghubungkan bersama-sama semua sumber daya ini. Middleware. Beberapa aplikasi untuk menggunakan sumber daya komputasi yang dibuat tersedia. Ketiga, orang-orang. Siapa yang memelihara grid dan siapa yang menggunakan grid. Yang keempat, middleware. Adalah lapisan atau layer perangkat lunak atau software yang terletak antara sistem operasi dan aplikasi. Elemen-elemen dasar dari middleware ini adalah yang pertama keamanan atau security, yang kedua pengelolaan sumber daya atau resource management, yang ketiga pengelolaan data atau data management, yang keempat layanan informasi atau information system information service. Selanjutnya yaitu secara generik. Keuntungan dasar dari penerapan komputasi grid adalah yang pertama, perkalian dari sumber daya, resource pool dari CPU dan struk tersedia ketika idle. Yang kedua yaitu lebih cepat dan lebih besar, yaitu komputasi simulasi dan penyelesaian masalah dapat berjalan lebih cepat dan mencakup domain yang lebih luas. Yang ketiga, software dan aplikasi yaitu pool dari aplikasi dan pustaka standar, akses terhadap model dan perangkat berbeda, metodologi penelitian yang lebih baik. Yang keempat yaitu data, akses terhadap sumber data global dan hasil penelitian lebih baik. Itu saja dari kelompok 10 kami mengenai clustering dan grid computing. Sekian dari kami. Terima kasih.